Hukamul adiluna, pemimpin yang adil. Yang kedua, wasaniyatu alladzi ya'budunallaha fi sababihim. Yang ketiga, wasalisu. Yang keempat itu orang-orang yang saling mencintai karena Allah. Yang kelima, orang-orang yang menunaikan sedekah-sedekah mereka yang wajib dan yang sunnah. Yang ketujuh, yang akan berteduh di bawah naungan aras adalah orang-orang yang takut kepada Allah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa disulahu bil huda wa dini arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyadhhirahu ala dzini kulli walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal mudafikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Hadirin yang sama-sama mengharap ridho dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan sekarang yaitu melanjutkan materi yang berkaitan dengan akidah Sam'iyah. Karena dari 1 bulan itu 2 kali hikam, 2 kali meneruskan ke Bayatul Akhyar, ya. Di 7 golongan yang bernaung di bawah naungan aras. Karena di alam mahsyar adalah di saat itu 7 matahari yang nyenter pada kepala manusia, wa min fawqihim hararus samsi, yaitu di atasnya terdapat panasnya matahari, sehingga sebagian ulama mengatakan bahwa keringatnya pun berbeda-beda tergantung amaliyahnya waktu di alam dunia. Dan di saat itu la yujadu dillu illa zilul arsi, tidak ditemukan tempat berteduh kecuali di bawah aras. Wa yakunu fi dzalikal yaum tahta dilil arsi sab'u tawaifah, dan yang bernaung di bawah naungan aras itu hanya 7 golongan. Al-ula al-hukamul adiluna, dalam sebagian riwayat dan juga di kitab lain, yaitu adalah hukamul adiluna, pemimpin yang adil, para hakim yang adil itu. Dan pada riwayat yang lain adalah pemimpin yang adil yang akan bernaung di bawah naungan aras. Bercerita tentang pemimpin itu, siapakah pemimpin? Yakulukum ra'in, semuanya menjadi pemimpin. Kita memimpin siapa? Memimpin diri kita. Di dalam rumah tangga, di dalam keluarga, berarti jadi pemimpin rumah tangga. Di lingkungan menjadi pemimpin lingkungan. Ada ketua RT, betul ya? Kemudian ada ketua RW, cukup kepala desa, camat, kemudian bupati, terus sampai ke atasnya. Itu pemimpin. Di dalam diri kita, pemimpin, ada pemimpinnya siapa? Hati. Itu akan ditanya. Kullukum ra'in wa kullu ra'in mas'ulun an ra'iyati. Setiap kalian itu adalah pemimpin, dan setiap yang memimpin akan ditanya tentang kepemimpinannya. Gitu. Kita memimpin badan kita, akan ditanya berapa kali kita nyuruh kebaikan dari hati kepada tangan kita.
Berapa kali kita menyuruh kebaikan kepada mata kita sehari semalam? Apakah lebih tidak menyuruh? Apakah lebih tidak mengarahkan? Dalam keadaan gofil, dalam keadaan lupa, dalam keadaan tidur hatinya? Itu betul ya. Karena bisa terkadang manusia hatinya itu tertidur, bisa terkadang hatinya itu adalah terlelap dalam tidurnya, bisa terjadi yaitu lagi sakit hatinya, bisa terjadi lagi gelap hatinya, bisa terjadi lagi mati hatinya. Kalau lagi mati itu bahaya, betul ya, bahaya. Kalau mati mah harus dihidupkan. Maka kemarin pas bulanan, alhamdulillah, yaitu diantara untuk menghidupkan hati hanya 2, majalisul ulama, duduk beserta para ulama, wastimau kalamil hukama, dan mendengarkan yaitu fatwa-fatwa, kalam-kalamnya ahli hukum. Itu untuk menghidupkan hati. Jangan sampai mengeras hatinya. Kalau mengeras kan bahaya ya Pak ya. Itu bahaya kalau sudah mengeras sesuatu, kalau sudah mengeras bahaya itu ya. Gitu. Apa ya mengeras Pak itu? Itu air maksudnya gitu, jadi es gitu. Jadi imam yang adil, al-imamul adiluna dalam sebagian riwayat. Di sini di kitab tafsir Yasin dikatakan al-hukamul adiluna, yaitu para hakim yang adil. Apakah kita sudah bisa adil? Tentang adil di situ perlu ilmunya. Karena tidak sedikit orang yang menuntut keadilan tapi tidak tahu adil itu seperti apa. Misalnya warga nuntut ke palura ini gak adil misalnya itu. Tapi orang yang bilang gak adilnya gak tahu adil itu seperti apa. Kalau orang misalnya tidak tahu adil itu seperti apa, diberikan keadilan juga pasti merasa tidak adil. Karena tidak tahu. Seperti orang yang mengatakan saya ini sibuk mencari dunia. Nah, orang yang mencari dunia padahal hidup di dunia berarti orang itu tidak kenal dunia. Betul. Kita mencari dunia, lagi ngapain Pak? Sibuk amat lagi mencari dunia. Mau kemana Pak? Mau mencari dunia. Emang kita sedang di mana? Betul. Sedang di dunia. Ibarat bapak-bapak di sini lagi pada ngapain? Lagi mencari masjid misalnya. Emang bapak lagi di mana? Ya di masjid. Itu. Kira-kira keder apa enggak? Keder kan ya. Nah, seperti itulah diantaranya. Orang mencari keadilan, makanya kadang-kadang rame, ricuh di dunia ini, menuntut keadilan, menuntut yaitu kebijaksanaan. Tapi sang penuntut belum paham adil itu seperti apa. Adil bukan berarti sama rata. Betul. Contoh bapak di rumah tangga menjadi bapak yang adil, kepala rumah tangga yang adil. Ketika lebaran puasa, Idul Fitri, adil bapak itu. Semua anak dan istri diberi pakaian. Kalau adil harus rata, berarti ukuran pakaiannya harus sama. Betul. Kalau ukuran pakaiannya disamakan, kira-kira kepake nggak sama keluarga? Tidak. Adil itu harus menyesuaikan dengan keadaan yang diberi keadilannya. Nah, itulah keadilan. Maka i'dilu wa aqrabu littaqwa, adil itu adalah sesuatu yang mendekatkan pada ketakwaan. Bahkan keadilan itu selalu diwasiatkan oleh khatib ketika berkhutbah. Betul. Di akhir khutbah selalu diwasiatkan oleh khatib ketika berkhutbah. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Itu. Jutaan khatib, bahkan bisa miliaran khatib di hari Jumat selalu berwasiat. Selain berwasiat dengan ketakwaan, di akhir khutbahnya wasiat dengan
adil. Ibadallah, wahai hamba-hamba Allah. Gitu kan? Innallaha, sesungguhnya Allah, ya'murukum, memerintahkan kepada kalian, bil adli wal ihsan, adil dan berbuat baik. Nah, nanti orang yang sudah bisa menegakkan keadilan di dalam dirinya, praktek adil itu diawali dari diri kita sendiri. Maka insya Allah tidak akan saling menyalahkan. Kok misalnya Pak Lurah di sini belum bisa bergerak dengan maksimal, kita praktek di diri kita. Kita sudah bisa bergerak dengan maksimal belum? Pada diri kita. Kita sudah bisa memfungsikan tangan kita dengan benar, dengan maksimal apa tidak? Lebih banyak dikerjakan tangan kita dalam kebaikan apa lebih banyak diam? Gitu. Apakah kita sudah adil untuk menggunakan mata dibanding menggunakan kaki? Gitu. Kadang-kadang lebih sering menggunakan mata daripada menggunakan kaki. Fungsi kaki zaman sekarang kadang-kadang lebih banyak mata yang dipekerjakan, bahkan dipaksa. Sudah malam karena masih seneng lihat TikTokan gitu. Gitu ya. Padahal mata sudah lelah, dipaksa terus. Karena dorongan dari hati. Nanti mata itu akan protes kepada diri kita. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Akan protes. Tubuh kita itu akan protes semua. Yaitu. Maka apabila bisa adil terhadap diri kita dan kita sulit menegakkan keadilan dalam diri kita, maka kita akan memahami kepada para pemimpin-pemimpin yang lain apabila belum bisa maksimal dalam mengurusnya. Kenapa? Karena akan memaklumi tidak semudah itu ngurus. Betul ya? Tidak semudah membalikan telapak tangan dalam mengurus orang lain. Karena mengurus diri kita sendiri pun kadang-kadang kita kesulitan. Maka akan saling memahami, saling memaklumi. Apabila ada kekurangan, saling mendoakan. Apabila ada kesalahan, saling memberitahu. Nah, insya Allah akan tambah sejahtera dan tambah tenang dan tambah barokah rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika sudah adil nanti di akhirat, akan berada dalam naungan aras, tidak kepanasan. Itu tidak akan kepanasan di alam mahsyar. Itu karena sudah adil. Jangankan di alam mahsyar, di dunia pun orang adil itu tidak akan kepanasan, baik hatinya ataupun pikirannya. Kenapa? Karena dunia itu tugasnya mengabdi pada manusia. Ketika manusia diangkat menjadi khalifah di muka bumi, dunia dan seisinya itu mengabdi. Gitu. Makanya kadang-kadang kalau misalnya para pengajar yang ikhlas itu mudah diberikan oleh Allah. Kenapa? Karena pahala ngajar yang ikhlas itu pahalanya adalah lebih besar daripada dunia dan seisinya. Gitu. Lebih besar daripada dunia dan seisinya. Cuma jarang disampaikan. Kenapa? Khawatir nantinya salah persepsi itu. Maka yang disampaikan itu pahala ngaji, gitu kan? Betul ya? Kalau pahala ngajar jarang disampaikan di masyarakat. Nah, itu yang maka insya Allah. Yang kedua, wasaniyatu alladzi ya'budunallaha fi sababihim. Orang-orang yang beribadah kepada Allah semenjak usia muda mereka. Para pemuda yang taat kepada Allah gitu, sehingga menjelang tua dan menjelang wafat, dari masa mudanya itu sudah kelihatan taatnya kepada Allah. Itu nanti di akhirat akan ada di bawah naungan aras. Makanya alhamdulillah para pemuda di kita sedikit demi sedikit diarahkan sama orang tua, diadakan remaja masjid. Kenapa? Karena hayatul qurabil fata, hidupnya sebuah kampung, hidupnya sebuah lingkungan bil fata, dengan pemuda dan pemudi. Gitu.
wa hayatul fata bil ilmi wat tuqa, dan hidupnya pemuda dan pemudi dengan ilmu dan ketakwaan. Makanya kalau pingin hidup suasana syiar agama di lingkungan kita, hidupkan pemuda-pemudinya dengan diberi ilmu dan dibina supaya meningkat ketakwaannya. Kalau sudah hidup hatinya para pemuda dan pemudi, maka lingkungan pun akan menjadi hidup. Kenapa? Karena di situ hadis Rasul, hayatul qurra bil fata wa hayatul fata bil ilmi wat tuqa. Tapi kalau pemuda dan pemudinya tidak dididik dengan kebaikan, tidak ditingkatkan dalam ketakwaan, tidak digiring untuk berusaha takwa, ya tidak akan hidup walaupun banyak pemuda-pemudinya. Gitu. Nah disitulah. Nah kalau misalnya sudah menjurus pada ketakwaan, belajar ibadahnya, terutama ngajinya, karena langsung bisa ibadah itu kadang-kadang susah di zaman sekarang. Maka intinya tertolong dengan pengajian. Terus di saat pemudanya lagi rajin ngaji untuk membenahi dirinya dalam ibadah kepada Allah, kemudian wafat, maka di akhirat akan ada dalam naungan arasnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, wasalisu alladina yulazimunal masajid. Nah ini makna kepada bapak-bapak sekalian. Yang ketiga, orang-orang yang melazimkan diri, yaitu aktivitas positif ke masjid-masjid gitu, yang hatinya selalu ingat ke masjid. Untuk apa? Bukan untuk ngopi ya, tapi boleh ngopi juga, betul, ngopi ngobrol perkara iman, ngopi susu gitu ya, gitu. Kalau ngopi susu apa artinya? Ngobrol perkara iman sungguh-sungguh. Ya kalau subuh-subuh kan sekarang baru jam segini gitu. Sungguh-sungguh. Nah itu. Alhamdulillah. Hatinya, pikirnya selalu ingat ke masjid. Masjid Al-Islah belum selesai. Gimana nih caranya? Di Masjid Al-Islah nanti berjamaahnya takut berkurang. Di Masjid Al-Islah takut yaitu orang-orangnya tidak nyaman dalam melaksanakan ibadah, bagaimana supaya nyaman. Dan orang yang berpikirnya juga tidak absen dari masjid, selalu hadir ke masjid. Baik kegiatan-kegiatan positif di masjid ataupun misalnya kegiatan-kegiatan secara sosial di masjid, itu selalu hadir. Nah nanti di akhirat akan ada dalam naungan arasnya Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak akan kepanasan. Dari situ semoga kita termasuk, amin ya robbal alamin. Karena apa? Karena nomor 2 kita kan sudah lewat pemudanya. Udah lihat, kalau nomor 2 sudah lewat, nomor 1 semoga kita masuk, nomor 3 gitu semoga kita masuk. Yang keempat, yang akan bernaung, berteduh di bawah naungan aras itu orang-orang yang saling mencintai karena Allah. Maksud saling mencintai di sini saling membantu dalam urusan ibadah karena Allah, bersahabat karena Allah, gitu. Jadi saling mencintai, bersahabat. Yuk kita ke masjid, kemana? Kok sahabat saya nggak ada di masjid? Ditanyakan. Kalau misalnya lagi galau, dikasih semangat supaya tetap ibadahnya tidak kendor. Supaya misalnya usahanya lagi oleng, dibantu. Kenapa dibantu? Karena supaya ibadahnya tidak kendor, tidak terganggu. Gitu. Baik berkaitan dengan ekonominya atau secara langsung praktik ibadahnya, mahdohnya atau ghair mahdohnya, saling menjaga, saling memberi motivasi, saling mencintai. Nah itu akan berteduh di bawah naungan aras nanti di akhiratnya. Wal khamisu, kita singkat-singkat saja karena waktunya. Wal khamisatu allati yu'adduna shadaqatihim ay huququllah ta'ala
Yang kelima, yang akan berteduh di bawah naungan aras adalah orang-orang yang menunaikan sedekah-sedekah mereka yang wajib dan yang sunnah, yakni hak-hak Allah Ta'ala. Alhamdulillah, semoga yang bersedekah di masjid dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena akan bernaung di bawah naungan aras, berteduh di bawah naungan aras. Apa di sini dikatakan tadi sedekah wajib? Orang-orang yang menunaikan sedekah-sedekah mereka yang wajib dan yang sunnah, yakni hak-hak Allah. Apa itu sedekah wajib? Infak wajib adalah menafkahi keluarga. Itu adalah infak wajib. Beda. Sedekah wajib itu berupa nafkah kepada keluarga. Sedekah wajib itu berupa zakat. Gitu. Jadi sedekah wajib itu ada yang jadi namanya zakat, ada yang jadi namanya nafkah. Innama shadaqatu lil fuqara, itu bahasanya sedekah. Tapi itu sedekahnya sedekah wajib, namanya adalah zakat. Baik zakat fitrah ataupun zakat malnya. Yang menunaikan hak-hak, yaitu wajib mengeluarkan zakatnya, itu adalah akan bernaung di bawah naungan aras. Apalagi zakat sunatnya seperti infak. Kalau rezeki, kalau misalnya penghasilan kita dikeluarkan infaknya 2,5%, dari 100.000 hanya 2.500. Membiasakan saja seperti itu, insya Allah tidak akan kebingungan dalam urusan dunia. Bahkan pernah ada salah satu orang yang melamar kerja susah, mau kerja ngelamar ke sana kemari susah, gitu. Udah diarahkan, biasanya dulu itu kalau dapat rezeki suka dikupas enggak, suka dikeluarkan infaknya enggak pernah katanya, karena belum tahu. Logikanya seperti ini, misalnya di situ di depan bapak ada lontong ya, ada buras, ada. Coba dimakan burasnya, tapi itunya daunnya jangan, bungkusnya jangan dikupas. Kira-kira apa yang terjadi pada perut? Janganlah pada perut, pada tenggorokan saja. Nah, ibarat itu rezeki. Karena di setiap subuh ada dua malaikat yang berdoa. Yang di kanan berdoanya Allah ma'ati munfikon kholafa, ya Allah lipat gandakan hartanya orang yang suka berinfak. Tapi yang paling bahaya yang sebelah kiri, doanya itu doanya jelek, Pak. Allah ma'amsik mumsikan talafa. Setiap subuh itu, walaupun kita kesiangan subuhnya, gitu, tidak absen itu dah malaikat. Apa artinya malaikat yang sebelah kiri? Allah ma'amsik mumsikan talafa, ya Allah rusaklah hartanya orang yang tidak berinfak. Na'udzubillah, subhanallah. Makanya kalau Allah sedang sayang terhadap diri kita, ketika kita ada kesalahan pasti ada teguran, itu tandanya berarti Allah sayang sama kita. Kayak itu. Tapi kita sayang nggak sama diri kita, lah gitu aja. Insya Allah gitu. Maka yang kelima, orang yang akan berteduh di bawah naungan aras itu adalah orang yang selalu mengerjakan, menunaikan sedekah-sedekah mereka, baik sedekah wajib yang berupa zakat atau sedekah sunat berupa zakat ataupun nafkah, itu sedekah sunat. Infak sunat, infak wajib adalah nafkah terhadap keluarga. Itu. Yang keenam, alladzina tad'uhum imra'atun jamilatun wa yakhafuna Allah ta'ala wa la ya'maluna ma'aha fi'laz zina. Yang keenam, orang-orang yang mereka diajak berbuat mesum oleh seorang wanita yang cantik, namun mereka takut kepada Allah Ta'ala dan mereka tidak melakukan perbuatan zina bersamanya. Selamat diri dari berbuat zina, dari rayuan perempuan cantik, nah itu akan bernaung di bawah naungan aras. Apakah ada sebuah riwayat, ada dalam sebuah riwayat di kitab Nasaihul Ibad,
Kalau ingin riwayat panjangnya bisa mendengarkan cerita yang diceritakan oleh Buya Uci almarhum. Semoga Allah menambah rahmat kepada beliau. Judulnya di YouTube-nya itu Tukang Bakul. Nah itu ceritanya. Itu. Jadi seorang laki-laki punya istri cantik dan istrinya taat pada suaminya. Pada suatu saat ketika berjualan, karena keimanannya kuat kepada Allah, ketaatannya kepada Allah diuji oleh Allah. Istrinya sendiri di rumah. Karena taat pada suaminya, kata suaminya tidak boleh keluar rumah, taat di dalam rumah. Suaminya juga taat mencari nafkah walaupun keadaan secara dohiriyah. Dunianya miskin tapi hatinya kaya dan keimanannya pun kaya. Ketika berjualan, singkat cerita ada seorang perempuan cantik. Pura-pura yaitu membeli sesuatu pada orang tersebut. Pak, sini saya mau beli. Nyamperin, begitu disamperin ke rumahnya, di dalam aja Pak ngobrolnya. Sudah di dalam, masuk ke dalam, udah Pak di kamar aja ngobrolnya. Jualan sampai ke kamar-kamar gitu. Begitu masuk ke kamar, dikunci pintunya. Gitu. Ya tukang jualan bingung, ini apa ini? Kok mau beli malah kunci kamar gitu. Ya ternyata menawarkan diri karena takut kepada Allah. Pura-pura mau ke kamar mandi dan di kamar mandi ada lorong, ada lubang. Nah, apa namanya itu? Ventilasi lah itu. Tapi bisa masuk ke situ. Jadi tidak ada cara lain untuk menghindari jinnya. Orang tersebut lompat dari ventilasi ke bawah, ternyata dari gedung paling tinggi. Lompat ke situ. Lompat, ya lebih baik mati daripada berbuat zina. Karena yakin kepada Allah, Allah pun akan menolong, bukan berarti bunuh diri. Tapi yakin Allah akan menolong dengan menghindar dari perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah. Begitu lompat ke bawah dari gedung yang tinggi, pas sampai ke bawah itu kan disambut oleh malaikat di perjalanan. Jadi pas ke bawah itu tidak tergeletak, malah langsung lari. Itu langsung lari. Dia kaget perempuannya juga. Teriak-teriak dari atas. Kenapa kamu lari? Hanya saya bahkan cuma menguji kamu saja, kata perempuannya. Nah, kejadian yang sama, suaminya diuji sama perempuan, perempuannya, istrinya juga di rumahnya diuji sama pemuda. Katanya di rumah itu ada perempuan cantik. Ada 3 pemuda mau menggoda, suaminya lagi jualan, kita datangin ke situ, dirayu-rayu, Neng, ini ada makanan sedikit buat Neng. Kata perempuan di dalam, saya dilarang sama suami tidak boleh keluar rumah, tidak boleh membuka pintu. Terus saja taat, sudah berbagai-bagai cara. Yang akhirnya bagaimana itu? Yang terjadi, istrinya selamat dari rayuan yaitu laki-laki, suaminya selamat dari rayuan perempuan. Bagaimana jualannya? Ya tertinggal di kamar Pak. Tertinggal di kamar, berarti pulang gak bawa apa-apa, gak bawa apa-apa. Bawa uang enggak? Yang boro-boro bawa uang. Itu kan barangnya juga, barang dagangan juga tertinggal di situ, kabur itu. Begitu datang menghampiri istrinya, singkat cerita, salam, assalamualaikum, waalaikumsalam. Bagaimana Pak? Berhasil jualannya? Alhamdulillah. Gitu. Alhamdulillah. Tapi kita ngobrol aja dulu di rumah, ngobrol di kamar. Padahal belum berhasil, tapi dialihkan obrolannya supaya membahagiakan istrinya. Karena kesuksesan lolosnya dari perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, malaikat yaitu memberikan makanan disimpan di dapur. Kebetulan di dapur itu lagi menyalakan api untuk masak, tapi entah masak apa karena tidak ada yang bisa dipasak. Ketahuannya sama tetangganya
mau minta api, Neng mau minta api, silakan Bu, ke dalam aja ke dapur, ini saya lagi ngobrol sama suami. Begitu ke dapur, tetangganya ternyata di situ hidangan di dapur itu sudah tersedia hidangan yang enak-enak. Biar tetangganya, Neng kalau punya makanan yang enak-enak bilang-bilang dong sama tetangga, boro-boro makanan yang enak, kata yang punya rumah. Ini apa? Di dapur banyak makanan hidangan yang enak-enak. Ternyata begitu dilihat sama suami istrinya, benar-benar ada hidangan yang dibawa oleh Allah, oleh malaikat dari surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu di dunia. Apalagi di akhirat. Di akhirat akan berada di bawah naungan arsy. Gitu. Nah itu makanya tidak sedikit orang semakin tinggi ilmunya, semakin tinggi ibadahnya, berupa-rupa nanti akan menguji diri kita. Pertama diuji dirinya dengan ekonomi, diuji dirinya dengan kebingungan, semakin tinggi wiridnya, makanya diuji oleh apa? Melalui siluman, Pak. Datang siluman cantik, Assalamualaikum, datang, bahkan tidak uluk salam, langsung clo ada di depan kita, cantik. Terpengaruh enggak? Kalau terpengaruh sudah sampai situ berat, gitu. Kadang-kadang diuji, ada sosok seorang pertama yaitu menyamar jadi wali, menyamar jadi apalagi ulama, padahal setan. Menyamar jadi perempuan cantik, padahal setan. Itu. Kadang setan itu bisa menyamar jadi perempuan cantik, bisa menggunakan siapa? Menggunakan jin, jin yang tidak beriman kepada Allah, yang disebut setan jin. Kalau melihat aslinya itu tidak akan cantik, keasliannya tidak akan cantik. Jadi jin yang bisa berwujud cantik, berwujud ganteng, yang itu yang sudah ngilmu, Pak. Jangankan jin manusia juga bisa yang jelek jadi ganteng. Kalau punya ilmu pelet, kata orang yang dipeletnya paling ganteng, pacar saya itu paling ganteng. Kalau malam masuk ke dalam mimpinya, merem kelihatan dan sebagai paling ganteng kelihatan. Nah itu kalau terpengaruh dengan setan manusia, itu adalah ujian-ujian dari Allah. Karena hidup kita di dunia itu diuji oleh Allah, mati ujian, hidup pun ujian. Dalam surah Tabarok atau Al-Mulku, betul ya? Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan. Nah itu. Maka tidak sedikit setahap orang-orang ahli dzikir pun banyak. Kayak ada yang dikecoh dengan dunia, lagi wirid, ada emas depannya. Diambil apa enggak? Kalau diambil udah sampai situ. Gitu. Sudah sampai situ. Tahapannya itu. Makanya tidak sedikit yang terjebak dengan harta karun dan lain sebagainya. Itu adalah ketika diuji. Kalau kejebak berarti nanti di akhirat tidak bisa bernaung di bawah naungan aras. Gitu, di bawah naungan aras. Nah itulah diantaranya. Yang kejebak sama perempuan cantik banyak. Awalnya sakit kepala, datang ke seorang orang pintar, ke ustadz, diobatin baca Fatihah, kemudian sembuh. Padahal sudah sembuh karena jatuh cinta. Datang setan merayu untuk menggoda keimanan ustadz, untuk menggoda keimanan kiai, pura-pura sakit lagi. Banyak kejadian seperti itu. Makanya hati-hati ketika kita menjelang ibadah kepada Allah, banyak rintangan, tapi jangan takut dengan rintangan. Kalau ada rintangan yang baru kita harus bangga, tandanya kelas kita naik. Betul? Kelas kita naik. Kalau anak kita di SD, sekolah SD, begitu melihat ujiannya terus-terusan tambahan matematikanya 1 tambah 1, 2 tambah 2, ini anak padahal udah kelas 3 kok tambahannya seperti ini, berarti itu tidak naik. Betul, berarti tidak naik. Jadi kalau ingin melihat iman kita di hadapan Allah naik atau tidaknya, lihat ujian yang menimpa diri kita. Semakin berat ujian yang menimpa diri kita, berarti tandanya iman kita adalah naik. Kalau ujiannya itu terus, berarti tidak naik.
Gitu. Betul ya? Insya Allah gitu. Jadi kita jangan khawatir dengan adanya ujian, karena Allah tidak akan menguji hambanya di luar kemampuannya, di luar pelajarannya. Makanya kenapa Rasul menganjurkan utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi, carilah ilmu dari mulai lahir sampai liang lahat. Kenapa? Kalau tidak ngaji rugi ketika diuji. Betul. Anak kita contohnya masuk ke SD, masuk ke SMP, tapi gak rajin belajar, tidak rajin, yaitu datang ke sekolahnya. Ketika ujian, apa yang terjadi? Manusia hidup di alam dunia, semuanya akan mendapatkan ujian. Bisa, yaitu mengisi ujian tersebut, ataupun tidak bisanya, itu tergantung orangnya rajin belajar atau tidaknya. Pasti ujian akan datang. Pasti ujian akan datang bagi yang belajar ataupun tidak belajar kalau sudah masuk ke kelasnya. Nah, itu kelas kita. Kalau misalnya di rumah tangga, sebelum rumah tangga ya pasti ujiannya yang terjadi kepada sebelum rumah tangga. Setelah rumah tangga, mau tidak mau ujian di dalam rumah tangga pasti ada. Kejadian seperti ini, ngobrol sama tetangga, kok saya sehabis rumah tangga kejadian seperti ini. Ya emang rumah tangga seperti itu pasti terjadi. Makanya kalau mentok gelap, di situ terjadi bunuh diri. Gitu, terjadi bunuh diri. Orang yang bunuh diri itu saking kesal pada dirinya sendiri. Makanya Rasul berpesan, kau harus sabar ketika kau mencintai dirimu, dan kau harus sabar ketika engkau membenci dirimu. Nah itulah di antaranya. Maka hal-hal seperti itu kita semoga dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga diberikan kelulusan, keberhasilan dalam melewati ujian-ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kenapa di sini berceritanya tentang ujian? Karena orangnya sedang ngaji, Pak. Kalau di luar pengajian ya tidak bicara tentang masalah ujian. Karena adanya ujian itu bagi orang yang belajar. Gitu. Kalau orang yang tidak belajar berarti akibat namanya. Betul ya? Gitu. Jadi jangan sampai kok saya ini banyak diuji sama Allah. Belajar apa enggak ibadahnya? Enggak. Berarti bukan ujian itu, tapi apa? Akibat. Wasabi'atu alladzina yakhafunallaha wa yabkuna wa taqturud dumu'u min uyunihim bis-subhi wal masa'i. Yang ketujuh, yang akan berteduh di bawah naungan aras adalah orang-orang yang takut kepada Allah. Mereka selalu menangis dan menitikkan air mata dari mata-mata mereka di waktu pagi dan sore. Setiap subuh menangis, mengistighfari, beristighfar tentang apa yang dilakukan, yaitu di malam hari. Semalam itu dari mulai tenggelamnya matahari sampai datangnya fajar, di muhasabah, banyakkan mana berlaku maksiat dengan berlaku taat. Ini napas saya itu lebih banyak dipakai maksiat apa dipakai taat, atau hanya mubadir saja. Mata saya ini di malam ini apakah lebih banyak dipakai maksiat ataupun dipakai ibadah kepada Allah. Kemudian meneteskan air mata karena takut didakwa nanti di akhirat, karena takut nanti dipinta pertanggungjawaban oleh Allah nanti di akhirat. Itu di setiap subuh. Begitu juga di setiap sore, menjelang maghrib ataupun setelah habis maghrib. Makanya di situ ada saatul ijabah bainal isa'ain. Setelah sholat maghrib, yaitu kalau tidak diisi dengan pengajian, diisi dengan merenung, berzikir kepada Allah dan beristighfar. Mengistighfari yaitu perilaku apa yang kita lakukan di siang hari, dari mulai yaitu datangnya matahari sampai tenggelamnya matahari. Lebih banyak dipakai ibadah ataupun dipakai maksiat hingga meneteskan air mata. Nah, orang yang selalu seperti itu di setiap hari dan malam, maka nanti di akhirat akan ada di bawah naungan aras. Dan yang 7 ini sudah hak surga, sudah tidak akan gagal masuk ke surga. Semua yang bernaung di bawah naungan aras ini nantinya akan menjadi ahli surganya Allah Subhanahu
wa ta'ala. Nah, setelah itu karena ceritanya ini adalah akidah samiyah, wasairul khalaiki yabkuna fil mahsyari fi haris samsi miqdaru alfisana. Sementara yang lainnya yang tidak berteduh di bawah naungan aras, para makhluk yang lain mereka tetap berada di padang mahsyar dalam sengatan panas matahari seukuran waktu selamanya 1000 tahun. Itu dibakarnya. Hidup baru 40 tahun aja di dunia sudah terasa capek. Baru 70 tahun di dunia sudah terasa capek. Apalagi 1000 tahun tanpa makan, tanpa minum. Matahari, sengatan matahari yang sangat panas. Dan juga dosa-dosa membakar dirinya. Nah itulah diantaranya. Wa ba'da dzalika yusakun nasu ila zulmah, setelah 1000 tahun, yaitu manusia digiring kepada kegelapan, ke tempat yang gelap. Gelap gulita, tidak akan ada yang kelihatan. Dan orang-orang beriman yaitu akan keluar dari kegelapan itu. Wal mu'minuna yakhrujuna min tilka dzulmah fi sa'atin wahidatin wal kufaru wal munafiquna yamkusuna miqdaru alfisana. Sedangkan orang-orang yang beriman masuk ke tempat gelap itu hanya sesaat saja, kemudian keluar ke tempat terang. Sedangkan orang-orang yang kufur kepada Allah, orang-orang yang munafik akan berdiam diri di tempat gelap itu selama 1000 tahun kegelapannya. Ba'da dzalika yusakun nasu ilal hisab, setelah itu maka semua makhluk semuanya akan digiring ke tempat hisaban. Maka nanti di hisaban ada beberapa mawakif. Wafil hisabi asru sudur, ay mawakif, dalam hisaban ada 10 posko, ada 10 halte yang akan dilewati, tapi tidak akan diceritakan sekarang karena waktunya habis gitu, dan kopinya keburu dingin. Gitu ya, insya Allah. Dan juga yang berkaitan dengan kurban, masuknya ke materi tanya jawab saja, maka dipersilahkan atau ditutup dulu. Ditutup aja dulu ya. Alhamdulillah dari awal dan akhir 7 golongan yang akan berteduh di bawah naungan aras. Semoga kita termasuk dari salah satunya atau ketujuh-tujuhannya, amin ya robbal alamin. Gitu. Apapun yang saya sampaikan, yang salahnya itu dari kebodohan dan kesalahan saya sendiri, yang baiknya dari Allah Subhanahu wa taala, yang semoga Allah memberikan manfaat maslahat dunia akhirat untuk diri kita, keluarga kita, umumnya muslimin muslimat, amin ya robbal alamin. Al-Qur'an dan hadis tidak akan bohong pastinya, dan cara penyampaian saya pasti banyak kurang dan salahnya. Dengan itu mohon maaf yang sebesar-besarnya. Allahumma sholli ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa karimina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sallim wa radhiyallahu tabaraka wa ta'ala kulli sahabati rasulillah ajmain, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin hamdan daimin, hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li azimi sultanik. Allahumma inna natawassalu alaika ya Allah bi jahi nabiyyikal karim wa bi karamati awliyaika wa bi maunati badika salihin wa bi barakati tahrim wal mutarim wa bi barakati itikaf fi hadal masjid an taqdi hajatuna wa hawaijal ladina ja'una bil iman min hawaijid dini wa dunya wal akhirah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'alna godan ma'al ladina an'amta alaihim minan nabiyyin was-siddiqina wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa waqfina ma ahmalna min umri dunya wal akhirah wala tusmit binal a'da wala qamil hasidin wala taj'al musibatana fi dinina wala taj'al dunya akbar hamina wala mablagha ilmina wala tusallit alaina bidan bina man la yakhafaka wa la yarhamna wa matina bi asmaina wa absarina wa ahyina hayatan thayyibah waftah lana abwabal khair warzuqna wa anta khairur raziqin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. As'aluka ijabah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya, amin. Dilanjut ke sesi sharing
Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah uraian dari Bapak Ustaz Saiful Hayat untuk semua para